Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat angler, sahabat belangsak fishing, vlog mancing ujung genteng. Wow, mantap. Oke, hari ini saya spesial akan mereview alat tempur, guys. Alat tempur mancing. Itu saya mulai memakai reel bait casting, reel BC. Ini saya pakai merek Show Gilang. Ya, di online banyak lah merek-merek seperti itu, selera kalian ya. Dengan brake system ada 9 putaran, 9 pengereman ya, bisa dilihat. Oke guys, 9 ya. 1 2 3 9, maksimal 9 ya. Dengan warna ya, warna sesuai dengan juaran lah. Warna-warna kece, cucok. Mantap. Oke guys, ini jaraknya 180 cm ya, sudah hilang juga ya. Lihat, sudah hilang guys, sudah hilang. Oke, hari ini saya akan kasih informasi memakai reel bait casting itu. Ini pengalaman saya sih, kalau dari suhu-suhu dari senior-senior yang sudah mahir, para pro reel bait casting ya, itu pasti lebih atau mayoritas banyak di pengaturan ya. Pertama dari brake system, yang kedua spool tension, yang ketiga ini drag ya, spool drag ya. Oke, spool tension gunanya ini untuk mengatur si spool ini agar tidak koclak ya, agar dia stabil seperti itu. Jadi untuk menarik beban daripada PE ini ya, gitu ya. Jadi harus diseimbangkan. Jadi jangan sampai ketika umpan jatuh ini backlash atau kusut gitu ya, ngagujur guys, ngagujur kusut ya. Jadi diusahakan ketika kita jatuhkan umpan seperti ini, kita umpan jatuh ini enggak backlash ya. Nah, kalau ketika jatuh ini backlash berarti belum normal. Ini spool tensionnya guys. Ya seperti itu ya. Misalkan kayak gini. Nih, saya kendorin ke depan. Ini umpan kita turunin ya. Set. Oh ya, masih bagus ya. Ini saya ke depan ini. Ya. Nah, ini udah mulai kusut guys. Ke dalam dia tuh. Harusnya kan manteng gitu ke dalam, dia harus ditarik dalam gitu, tuh kan. Ini enggak seberapa karena pelan, kalau kenceng bahaya. Dan ini tuh udah bunyi guys nih. Nah, ini udah nggak normal, ini harusnya jangan sampai bunyi ya. Gampang, tinggal tarik ke belakang, usahakan ini jangan sampai bunyi aja. Nah, ini udah normal ini. Oke, nah dan normal, jadi enak ketika jatuhin umpan. Oh, aman guys, ini pertama ya. Oke, yang kedua, pemula kita cukup di sini brake sistemnya nomor 9 aja atau nomor berapa lah. Setiap reel itu beda-beda pengaturan ya, ada 10 ada 20 seperti itu. Ini kita ambil ke maksimal aja. Ini untuk pemula. Kalau dirasa sudah agak-agak bisa, kita turunin 8 seperti itu, 7 dan seterusnya seperti itu guys ya. Itu. Oke, itu sih. Ini untuk dragnya, spool dragnya ini ya untuk pengaturan beban. Ketika ada sambaran oleh ikan besar ya kita harus tarik ulur. Ini caranya. Ini kalau ke depan kita ini semakin padat dan semakin kuat. Kalau ke belakang ini si senar ini semakin lentur guys, semakin gampang ya kalau ditarik. Nah ini kalau kita ke depanin si spool dragnya ini padat guys. Nah, seperti itu sih pengaturannya ya, mudah sebenarnya. Itu aja sih untuk pengaturan di reel ini. Akan tetapi dari pengalaman saya sebenarnya ada ini 1 2 3, sebenarnya ada 3 juga ya. Ini dari pengalaman saya. Yang pertama,
karena saya pakai PE nya PE1 merek Cosmic ya, PE1. Oke, multiple warna, multiple color. Yang pertama, untuk main bait casting, yang pertama adalah umpan guys ya, soft rognya. Soft rognya harus ada beban. Berapa bebannya Bang? Minimal itu 7 atau 8 gram, itu cocok. Ini Pak, saya pakai 10 gram. 10 gram ya masih kuat, agak berat dikit tapi masih kuat. Ini harus ada beban soft rock guys. Kenapa? Ketika melemparkan joran pakai bait casting, kalau tidak ada beban itu susah untuk si senarnya ini susah untuk normal untuk melaju ya. Ketika dilempar kalau bebannya ringan itu nggak jauh dan ke depan terus seperti itu ya. Kalau nggak kusut ya ininya, entah pokoknya seperti itu pengalaman saya. Oke, saya ganti pakai yang agak beban, ada bebannya. Saya pakai 10 gram. Itu sangat cocok ya, sangat mantul sekali, sangat jos. Jadi ketika ngelempar kita enak, walaupun ini pelan ya, tapi jauh seperti itu. Tuh yang pertama. Oke, yang kedua, ketika ngelempar kita si joran ini usahakan searah jarum jam 2 guys, atau jam 10 lah. Jadi ketika ngelempar segini udah berhenti, jangan terlalu atas, jangan ketika di atas sudah dilepasin, jangan juga terlalu bawah. Karena kenapa? Kalau di atas sudah dilepasin umpannya nanti akan jatuh kepala kita guys, bisa jadi itu. Kalau terlalu bawah nanti umpannya nggak jauh-jauh ke depan gitu, ke bawah joran guys. Itu pengalaman saya. Jadi nah searah jarum jam 10 atau jam 2 lah baru kita lepaskan umpan, seperti itu cocok ya. Oke, itu tekniknya. Terus sebenarnya sih 2 itu ya, tapi yang ini ada satu lagi. Jadi ini si tangan kita ini benar-benar harus menjiwai ketika megang reel bait casting. Maksudnya menjiwai itu jadi harus pakai feeling, pakai perasaan ketika ngelempar. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek juga ya. Jadi harus benar-benar lentur tapi tepat, seperti itu ya. Jadi ketika ngelempar itu pakai perasaan guys. Bagaimana caranya si umpan ini meluncur jauh seperti itu, dan ini tidak kusut ya. Oke, seperti itu guys. Jadi itu sih sebenarnya, jadi umpan terus melempar, jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah ketika umpan diluncurkan. Yang ketiga, tangan kita ini ya, mau tangan kanan atau tangan kiri terserah lah. Yang penting ketika kita melempar itu harus benar-benar lentur dan menjiwai ketika memegang bait casting. Karena beda dengan reel biasa, beda. Reel yang di bawah beda. Reel kodok ini, bait casting ini luar biasa. Jadi harus benar-benar ekstra guys. Ya ekstra apa sih namanya, ekstra kemahiran kita, ekstra menjiwai kita ketika memegang bait casting, dan juga ya ekstra kesabaran ketika ya pemula. Wajar lah, saya juga ketika main langsung kusut dan ini nggak jauh-jauh umpannya seperti itu. Jadi ekstra kesabaran. Lama-lama nanti juga kita akan adaptasi sendiri si tangan kita ketika melempar pakai bait casting, seperti itu guys. Oke, saya contohkan ya. Saya contohkan melempar pakai umpan 10 gram PE1 dengan reel bait casting ya. Oke, stay tune guys. Pertama kita atur dulu stabilan peluncuran umpan. Aman ya, aman, nggak kusut ya. Oke, sebelumnya saya pakai braking system ataupun pengereman nomor maksimal dulu ya. Oke, maksimal dulu. Aman.
Saya coba turunin ya braking sistemnya, pengeremannya ke nomor 8 karena dia rasa sudah enak gitu tangannya ya. Makin jauh guys, makin nyaman. Saya coba pakai nomor 7. Ada backlash ya, ada backlash. Bisa dilihat guys, ada backlash ya, karena kalau kita belum menyesuaikan dengan atau adaptasi dengan braking system ya, semakin kecil nomor braking system semakin cepat meluncur. Kalau kita belum adaptasi si tangan kita dengan keadaan joran dan reel dan juga umpan, ini akibatnya backlash guys, kusut ya. Tapi ini mudah, kita tinggal tarik ya. Ini kita tarik dan sesuaikan lagi dengan sisi awal si senar atau si kaitnya. Nah, kunci tarik. Seperti itu guys. Ini saya braking sistem nomor 7 ya. Kita coba lagi. Aman guys, aman. Ini adalah spool tension, pengaturan daripada spool pengangkut PE guys. Kalau goyang berarti belum normal, misalkan kita tarik, kita rekatin ya. Jadi ininya agar pageh guys. Ketika kita ngatur umpan jatuh, ini berarti terlalu padat. Nah, ketika umpan jatuh, pek, nah dia aman guys, dia aman. Ya, enggak backlash atau enggak kusut. Sekali lagi ya. Oke. Lock, kita lepas. Dan ini aman ya, beda dengan misalkan ceritanya kalau si ininya dia longgar, ininya bunyi tuh tok 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 ya, kita luncurkan umpan tutup dan ininya kusut guys, backlash fix ya, berarti harus disesuaikan spool tensionnya. Oke, tarik itu. Jadi spool tensionnya jangan sampai dia kotak-kotak guys, jangan sampai longgar. Nah ini tuh fatal ini. Kita tarik, jangan sampai bunyi, masih bunyi. Oke, kita tarik. Oke, sudah aman. Nah, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, lock, aman. Tuh, spool tension ya. Ini drag, ini pengaturan untuk beban tarik ulur ya, beban ini ya. Jadi ada ikan besar nih, kita harus tarik ulur ya, jangan sampai ditarik terus nanti bisa putus. Itu. Selanjutnya ini ada braking system, pengereman guys, ini magnetik. Jadi untuk pemula kita nomor 9, kalau udah berasa enak turunin 8, 7 dan seterusnya ya, seperti itu. Kalau saya udah bisa nomor 7 lah, insya Allah. Seperti itu. Ini pengereman, jadi semakin tinggi nomornya semakin padat pengereman, semakin kesini minimal semakin loss. Jadi nggak ada pengereman kecuali pakai benar-benar pro, pakai tangan jempol kita pengeremannya, seperti itu ya. Kalau sudah pro ya, kita coba guys. Oke, aman, jauh ya, sekitar 20 meter lah, bahkan bisa lebih.
karena beban umpannya itu ini saya 10 gram. Coba lagi guys. Oh, jauh guys, hampir ujung seperti itu. Jadi kalau kita sudah pas setelan dan ya kejiwaan tangan kita terhadap lemparan, ini nggak bakalan backlash dan nggak bakalan jatuh di depan terus atau jatuh di atas seperti itu guys. Oke, tuh sampai pojok guys, pas, mantap. Oke guys, seperti itu ya, mantap. Mantap. Oke, seperti itu sih. Jadi intinya ada yang bilang pakai reel bait casting itu wah susah, mudah. Sebenarnya mudah-mudah susah seperti itu ya, mudah-mudah susah. Bagaimana kita cara menjiwai memegang reel bait casting seperti ini ya. Jadi sebenarnya reelnya reel simpel, sangat simpel, asli sangat simpel. Jadi dia dengan bigit kontak ini keluar dan kita pengereman juga ada di sini ya. Tapi kalau misalkan si pengaturan spool tension sudah pas, sebenarnya nggak usah direm juga, nggak bakalan kusut ya ketika umpan jatuh. Jadi langsung ngerem sendiri seperti itu guys. Gitu, oke. Seperti itu. Sementara yang bisa saya sampaikan, jadi intinya tetap umpan harus cocok, seimbang ya, umpan dan juga lemparan ya, lemparan harus disesuaikan dengan feeling kita supaya umpan meluncur dengan jauh seperti itu ya. Oke, terima kasih. Pokoknya like, comment, subscribe guys. Ya jangan lupa komentar. Ada misalkan ide-ide ataupun apa sih namanya, sharing komentar lah, ataupun bisa bertanya di komentar juga. Oke, terima kasih. Itu saja sih ya. Mantap. Foto dulu guys. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Salam satu joran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.